Halo pemirsa, jumpa lagi. Setelah mulai debut perdagangannya di tahun 2017, kehadiran Wuling Convero S cukup diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Dan di tahun 2021 kali ini, Wuling Convero S kembali melakukan penyegaran. Lantas apa saja ubahan dari versi sebelumnya? Ikuti terus ulasannya. Ini adalah Wuling Convero S tipe tertinggi, dibanderol dengan harga 202,8 juta rupiah. Ini belum termasuk potongan PPNBM dan juga diskon ya. Apabila Anda ingin informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor di bawah ini. Kebetulan saya saat ini berada di dealer Wuling Kalimalang. Anda bisa hubungi nomor berikut ini. Oke, kembali ke desain depan ya, Wuling Convero S ACT. Untuk desain grill dan juga bumper terdapat sedikit ubahan dari versi sebelumnya. Lalu di sini untuk headlampnya sudah dikasih smoke ya, aksen smoke hitam. Nah ini untuk lampu jauhnya ada di sebelah pinggir. Lalu di sini untuk kristal multi reflektornya. Untuk bagian bawahnya ini terdapat fog lamp dan juga lampu sen. Yang unik di sini untuk lampu DRL-nya ini ada dua buah bilah di bagian bumper bawah yang nampak seperti kumis. Lalu di atasnya sudah diberikan roof rack. Sensor 2 titik di bagian depan. Ke bagian samping ini salah satu ubahannya yaitu desain velgnya yang sudah berubah tapi tetap two tone color. Untuk bannya sendiri dia memakai GT Radial Campiro Eco dengan profil ban 195 per 60 ring 15. Untuk pilar A-nya di sini sudah disematkan chrome ya. Dia memanjang dari depan, tengah hingga ke pilar C, memanjang sampai ke atas. Di bagian bawahnya sudah dikasih gladding berwarna hitam dengan ditambah chrome. Sekarang kita coba masuk ke dalam kabinnya pemirsa. Ini untuk bukaan pintunya ini cukup berat pemirsa. Pintunya ini tebal dan untuk bukaan pintunya dia sangat lebar. Lalu ini untuk ruang kepalanya pemirsa terdapat sekitar 1 jengkal. Kebetulan tinggi saya 158 cm. Lihat pemirsa, ruang di dalam kabinnya ini sangat luas sekali. Ini konfigurasi captain seat pemirsa, jadi bisa sekitar 7 penumpang. Untuk desain pintunya sendiri di sini terdapat beberapa hard touch. Ini keras ya, plastik keras, tapi bagusnya nih sudah soft touch ya, ini sudah kulit. Lalu untuk sanggaran tangannya juga sudah kulit di sini, empuk. Lalu ada tambahan unsur karbon berwarna merah kecoklatan ya tepatnya. Lalu di sini untuk ruang penyimpanan, ruang tempat koin. Lalu ada juga cup holder. Untuk pengaturan spionnya ini sudah retractable dan juga spionnya bisa diatur otomatis ya. Untuk pengaturan kacanya di sini sudah auto up and down untuk ruang pengemudi atau di pintu pengemudi. Lalu ini untuk desain speedometernya sudah dikasih chrome di bagian sampingnya. Ini masih analog ya, masih jarum. Di sini ada RPM dan juga kilometer. Tapi uniknya di tengah ini terdapat layar yang banyak menyajikan informasi. Salah satunya adalah tekanan ban atau TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Jadi Anda bisa memantau 4 buah roda Anda. Apabila kurang angin, mungkin Anda bisa menambahkan dengan hanya melihat indikator di layar.
Juga di sini ada informasi bahan bakar, suhu, dan beberapa informasi lainnya. Nah, ini yang mewahnya di sini jamnya masih analog ya, cuma seperti mobil-mobil Eropa. Untuk kisi-kisi AC-nya dikasih imbuhan krom di bagian samping. Kita coba tutup dulu pintunya. Nah, ini untuk head unitnya ya pemirsa. Head unitnya di sini sudah ada slot untuk micro SD, untuk pengaturan panggilan telepon. Di sini AC-nya masih putaran ya, seperti kompor, cuma untuk fungsinya sih sudah cukup lengkap nih pemirsa. Ini ada speed fan-nya 4 sampai 4 buah. Ini untuk dingin atau tidaknya AC. Untuk pengaturan arah AC-nya, ini bagian ke arah badan ya, ini bisa dua arah nih. Bisa ke badan dan juga kaki penumpang depan dan juga pengemudi. Nah, ini yang membedakan pemirsa dengan versi manualnya. Kalau versi manualnya itu kan hanya 5 speed ya, sedangkan untuk ACT sendiri itu 6 speed. Nah, jadi kalau gigi mundurnya ini tinggal ditarik aja nih, dicungkil seperti ini, lalu masukkan seperti gigi satu. Kita lihat bagian bawahnya pemirsa. Ternyata di sini pedalnya ada dua nih, pedal gas dan rem saja, karena ini bisa dikatakan semi otomatis. Jadi seperti matic, seperti transmisi otomatis, tapi tetap menggunakan persneling. Nah, jadi untuk pengaturan gigi 1 sampai 6-nya ini Anda tidak perlu repot-repot menggunakan atau menginjak kopling ya pemirsa. Lalu di sini sudah ada soket 12 volt dan juga untuk charger HP di sini model USB colokannya. Untuk ruangan lacinya di sini belum soft opening, cuma cukup besar pemirsa. Untuk desain joknya ini semuanya sudah kulit ya, berwarna hitam. Nah, ini ada jahitan-jahitan asli berwarna merah pemirsa. Cukup sporty juga nih. Kalau versi yang sebelumnya kan warnanya warna terang ya, warna beige. Nah, ini kan kesannya emang sih agak lega, agak luas. Cuma kekurangannya kalau desain sebelumnya itu lebih cepat kotor. Di sini terdapat dua buah cup holder, handrest. Di sini sudah kita coba buka. Ini ada laci penyimpanan. Laci penyimpanannya cukup besar pemirsa. Oke, kita coba ke bangku baris kedua ya. Ini pemirsa untuk pintu baris tengahnya ke baris keduanya. Di sini sama ya, untuk desain pintunya ini masih hard touch. Tapi di sini sudah soft touch ya. Ini empuk sekali juga, untuk sanggaran tangannya hampir sama dengan bagian pintu depannya. Ini juga masih terdapat karbon berwarna merah atau merah kecoklatan. Juga ada ruangan penyimpanan koin, tempat cup holdernya juga. Nah, ini untuk konfigurasi jok. Ini versi captain seatnya ya pemirsa. Captain seatnya, oh ini mewah nih pemirsa. Lalu ini untuk desain dashboardnya ya pemirsa, keseluruhannya seperti ini. Nah, ini yang bagusnya lagi nih, sudah terdapat double blower 1, 2, 3, 4 titik pemirsa. Dan uniknya nih pemirsa, sudah otomatis nih. Kalau biasa kan mobil-mobil sekelasnya itu kan masih puteran ya, atau semacam cetekan. Nah, ini nih kehebatan dari Wuling nih, fiturnya lengkap. AC-nya juga dingin pemirsa. Nah, lalu di belakang sini sudah disediakan tempat penyimpanan juga nih, di belakang jok penumpang dan juga jok pengemudi. Jadi ada dua, Anda bisa menaruh seperti majalah, koran. Nah, ini ruang kakinya. Ini untuk ruang kaki dengan posisi jok tengahnya saya paling mundur ya pemirsa ya. Di sini masih lega sekali nih, kaki saya bisa masuk. Apabila jok baris
tengah kita majukan sampai mentok ya pemirsa. Nah ini masih cukup luas nih pemirsa, paling sekitar 2 jari ya pemirsa, dan kaki juga masih bisa masuk ke dalam. Kita coba mundurkan kembali. Nah ini di sini masih terdapat gundukan ya atau tunneling karena ini mesinnya penggerak roda belakang. Nah ini untuk headroomnya nih hampir 1 jengkal pemirsa. Nah ini untuk kursi captain seatnya ya, kita coba posisi paling rebahnya seperti apa. Waduh nyaman. Wah ini nyaris lurus nih pemirsa recliningnya. Ini seperti posisi tiduran nih, waduh nyaman sekali. Tuh pemirsa, meja juga langsung bangku baris ketiga pemirsa. Tuh. Wih nyaman banget ini mah, cocok buat perjalanan jauh pemirsa. Habis ini kita coba ke baris ketiga ya. Ini pemirsa untuk posisi duduk saya, ini saya coba mentokkan paling depan ya. Di sini untuk ruang kakinya sekitar 5-6 jari pemirsa. Kalau lebih seperti ini, dan ruang kakinya masih sangat lega. Kita coba apabila bangku baris tengahnya kita mundurkan ya, paling mundur. Kita pindah ke sebelah sini. Ini emang sih udah pas ya pemirsa ya, cuma masih oke lah. Kaki juga masih bisa masuk ke dalam, bisa tersanggah dengan baik. Nah ini untuk pegangan tangannya, hand gripnya nih bisa kelipat seperti ini ya, jadi nggak fix dia. Nah ini nih yang kekurangan versi faceliftnya. Kalau sebelumnya nih terdapat colokan USB ya untuk ngecas HP, jadi penumpang belakang tuh tidak harus berebut dengan penumpang depan. Tapi untuk versi kali ini sayangnya ditiadakan oleh Wuling. Kok malah jadi downgrade ya sepertinya ya. Tapi ya masih worth it nggak sih dengan harga yang mungkin setelah diberi potongan PPNBM dan juga diskon itu tidak nyampe 200 juta. Sini juga kalau di sebelah kanannya ini tidak terdapat ini ya, colokan USB portnya. Nah ini untuk ruang penyimpanannya. Kacanya juga besar pemirsa, jadi tidak memberikan kesan claustrophobic. Lalu di sini sudah terdapat seat belt 2 titik. Ini untuk seat belt 2 titik di bagian tengah pemirsa. Salah satu yang unik dari Wuling Convero ini pada buka tutupan tangki bensinnya pemirsa. Jadi biasa kan kalau kebanyakan mobil itu kan buka tutupnya itu kan dicungkil ya di bagian bawah sini ya. Nah kalau untuk di Wuling ini cukup tekan ini aja nih pemirsa. Nah lalu di sebelah sini sudah terdapat sensor parking bagian belakang ya. Jadi yang nggak bisa mengaktifkan atau bisa mematikan sensor parkirnya. Lalu di sini ada ruang penyimpangan terbuka. Nah, ini untuk buka tutup mesinnya pemirsa. Kita coba buka mesinnya pemirsa ya. Bicara sektor mesin, untuk Wuling Convero facelift kali ini, untuk yang tipe BB, C dan juga L menggunakan mesin baru 1500 cc manual dengan tenaga 98 horsepower dengan torsi 135 Nm. Jadi ini terdapat downgrade ya mesinnya ya. Kalau semula 107, saat ini hanya 98 horsepower. Tetapi untuk yang versi ACT ini sama menggunakan mesin yang seperti yang sebelumnya ya, tenaganya 107 horsepower dengan torsi 142 Nm. Nah ini untuk yang 6 speed. Untuk desain belakangnya sudah dilengkapi dengan wiper, high mount stop lamp. Nah ini pemirsa, kalau sebelumnya dia masih terdapat unsur chrome-nya ya di bagian list pintu bagian belakang. Saat ini sudah warna abu-abu nih pemirsa.
Nah, ini untuk nyala lampunya masih bawah lampu biasa ya, lampu belakangnya, lampu mundur dan juga lampu sennya. Ini lampu mundurnya di sebelah sini pemirsa, ini lampu sen. Dan ubahan lainnya, kalau yang versi sebelumnya di sini terdapat semacam fog lamp belakang ya, berwarna merah. Cuma untuk yang facelift kali ini jadi reflektor aja nih pemirsa. Nah, ini untuk mesinnya 1500L di VVT. Sini ada logo Wuling-nya. Nah, ini untuk bukaan pintunya pemirsa. Ini ternyata sudah dikasih kamera belakang pemirsa. Lalu ini ada lampu plat nomor. Nah, untuk bukaan pintunya ini karena kebetulan unit kali ini akinya dicabut ya. Nah, jadi dia pembukaannya sih sudah elektrik nih pemirsa ya, pencet di bagian ini. Ini unitnya ini udah terdapat sensor parkir 1, 2, ada 4 titik pemirsa. Jadi untuk sensor samping dan sensor belakang. Kita lihat untuk ruang bagasinya, ini cukup lega pemirsa. Untuk pengaturan pelipatan kursi belakang, ini bagian tengahnya kita majukan ya. Ini tidak bisa terlipat rata lantai, cuma sih agak space. Nah, ini tinggal ditarik tuas yang bagian sininya. Nah, ini maju ke depan seperti ini ya pemirsa. Nah, ini cuma kalau di bagian belakangnya pintunya bisa dibuka, ini bisa posisi berdiri pemirsa. Nah, ini konfigurasi pelipatannya sudah 40-60. Memang belum rata lantai pemirsa ya, tapi untuk tempat barangnya ini sangat luas nih untuk penyimpanannya. Jika nggak butuh bawa barang-barangnya cukup besar, ini muat sekali pemirsa. Oke pemirsa, demikian review singkat Wuling Convero S HCT Facelift tahun 2021. Bagaimana menurut Anda? Jika ada rekomendasi videonya, silahkan like di bawah, komentar di bawah ini, dan jangan lupa subscribe dulu dan program channel. Lalu kita di video mobil selanjutnya. Sampai jumpa.